Oke, baik. Jadi itu mungkin yang lain nanti biar nyusul aja ya. Ini saya langsung aja biar tidak terlalu apa namanya lama ya. Baik. Jadi kalau kita bahas skenario tadi sudah kita bahas. Pertama adalah tahapan atau rancangan dalam bentuk film, ya kan? Film pendek atau film apa dengan durasi panjang. Semua kaitannya dalam bentuk cerita atau dalam skenario. Skenario sendiri itu tahapannya pertama kita harus menulis ide cerita dulu. Ide dapat, baru dapat outline-nya atau tahapan untuk penyelesaiannya. Habis itu nanti kita menyelesaikan dengan sinopsis ya cerita pendeknya. Langsung habis itu treatment adalah beberapa apa namanya tahapan scene pengambilan scene-nya sambil sifat karakter dari model atau nanti jadi peran utama ya itu yang perlu disiapkan untuk apa namanya pembuatan skenario. Terakhir ya skenario sendiri ini ya saya itu baik. Jadi itu yang lebihnya untuk apa namanya pembuatan skenario. Nah, dalam konteks yang lain kita harus memberikan suatu hasil bagaimana skenario nanti bisa lebih baik ya kan. Nah, maka yang harus kita tentukan terutama adalah dari segi ini apa namanya segi penulisan ya. Nah, kalau kita lihat dulu penulisannya. Oke, kita bahas ini. Nah, maka kalau kita masukkan di rangkaian, misal nanti bisa cerita pendek ya, durasi 2 menit, itu kita tidak sekedar langsung mengambil gambar, maka kita harus perhatikan dari segi visualnya juga. Nah, visualnya dari mana? Visual dari kemarin ya kita sudah bahas ya kan, pengambilannya kira-kira apa saja yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi pengambilannya misal ya kan, alurnya atau ceritanya. Jadi kita harus tentukan di situ. Misal apa namanya pengambilannya tentang ini terlambat kuliah aja. Jadi itu scene-scene yang harus diselesaikan pertama apa mungkin terlambat berarti melihat jam dulu ya jam. Oh melihat jam bangun itu melihat jam sudah jam 8 wah langsung lari langsung ke kamar mandi tidak usah mandi langsung berangkat ya kan gampang. Nah, sampai sini akhirnya ya kan sudah selesai kuliahnya itu. Jadi walaupun durasinya cepat, itulah memberikan suatu naskah skenario di mana goalnya ya kan, penyampaiannya, orang nonton ini bagaimana, apakah tertarik atau enggak. Nah, tugas kita apa? Memberikan video ini lebih ada suatu tantangan visual ya kan biar visualnya itu orang itu ceritanya itu masuk akal gitu kan. Nah, jadi per scene-nya walaupun itu tidak ada suara, adanya adegan ya, adegan orang lari, langsung kendaraan, langsung dan itu yang paling penting. Contohnya saja kita berkendara ya kan, mungkin seorang model ini dengan berkendara maksudnya adalah membawa motor. Sebelum membawa motor apa yang perlu diperhatikan itu? Pertama kan scene-nya ini ada cut-nya dari pengambilan visualnya. Mungkin kita apa namanya ke motor dulu ya kan, langsung habis itu megang kunci. Kunci apa? Kita shoot dulu, kita ambil. Ya, kita ambil dulu shootnya. Kita ambil kontak, berarti kita ambil kontaknya dulu, itu kita rekam. Kedua lagi, mungkin apa? Megang gas, ini gasnya ya kan, gas diambil, ya, di-cut lagi. Habis itu apa? Mungkin kita siap ini apa standar di bawah kita apa namanya istilahnya itu biar kelihatan dari angle-nya bawah ya kita cut bawah langsung baru jalan. Oh ya ketinggalan tadi yang kurang pakai helm kurang ya harusnya pakai helm dulu. Harusnya sih pakai helm dulu ya helmnya dulu kita cut ya kan. Jadi itulah yang ada poin-poinnya tersendiri. Jadi orang itu kalau lihat itu sudah tahu oh itu kendaraan bukan langsung low semua, jadi tidak masa di low angle semua, diambil semuanya jadi enggak. Nah, jadi pengambilan yang benar adalah scene-nya atau katurannya itu masuk di situ, ya kan? Bukan ini karena bukan video dokumenter, bukan video yang tinggal kita ambil ya kan. Kalau para mereka di YouTube kan hanya sekedar pengambilan langsung ya, tanpa sekedar mengikuti narasi atau apa shoot yang ada. Gitu. Jadi itu yang penting gitu. Itu baru orang kendaraan itu sudah beberapa pengambilan. Lah pengambilan itu juga apa namanya istilahnya tidak sekedar diambil, tapi
contohnya adegan baru naik kendaraan ya, naik kendaraan. Itu aja sudah banyak scene loh. Tapi kalau kita nanti apa namanya yang lain ya, naik kendaraan, langsung nanti ketemu teman, ada berdialog sama teman, langsung itu apa naik pertemuan loh kan, janjian loh. Ini banyak scene-nya. Maka kalau kita bahas di dalam skenario tebel banget, nah tebel ya kan, banyak sekali. Dan di dalam skenario juga ada visual-visual tentang dialognya, gitu kan artinya. Ya, nah tugas kita apa? Tugas kita itu membuat skenario yang enak, ya kan. Oh, maka mereka para kameramen itu apa kerjanya? Mengambil gambar sesuai dengan naskah skenario dari sutradara. Saudara tinggal menyampaikan. Nah, tinggal kalau salah, saudara memberi tahu, ya menegur dari kameramen. Ini salah, harusnya gini ya. Itu penting di situ. Itu yang perlu yang diperhatikan. Baik, kita lanjut aja. Ya, habis itu nanti kita apa namanya sesuaikan. Pertama adalah fungsi naskah. Kemarin kita fungsi naskah sudah kita bahas ya kan, full kemarin ya, panjang lebar. Terus yang harus kita siapkan di sini adalah bagaimana membuat satu gambar bahwa gambar nanti bisa apa namanya lebih ya menyelesaikan ya, misal apa kita punya suatu cerita ya kan di sini mungkin kita buat cerita gimana cerita nanti agar bisa dinikmati ya kan, jadi bisa dinikmati gimana di sini ada rancangan. Nah, di sini adalah pengambilan gambar. Dalam pengambilan gambar itu yang perlu kita siapkan apa? Mungkin kalau di sini ada suara ya kan, audio visualnya, audio. Nah, audio sendiri itu yang perlu kita perhatikan adalah menyelesaikan suatu visualnya, gitu kan. Misal mungkin teman kita ya, contoh aja kita punya teman 4 ya, mungkin siapa Andi siapa lagi? Lupa saya. Sing Avan ya, Avan langsung si apa itu Adinia yang tahu mungkin siapa tuh yang satu yang Budi ya, Budi 4, yang lain nggak tahu. Karena yang saya anggap saya hafal itu. Ini kita jadikan sebagai beberapa apa model ya kan. Nah, beberapa pengkarakter, maka mereka ini harus karakter, maka nanti kita harus jadi karakter. Coba saya nanti pengen tahu karakternya kayak apa semua. Nah, kita mungkin membuat karakter ya. Jadi ini harus kita siapkan sesuai dengan visualnya. Bisa enggak Andi jadi karakter apa namanya orang yang sombong ya kan? Langsung tapi dalam foto dia itu tapi baik hati, sombong tapi baik hati loh. Bisa enggak itu? Ya. Bisa enggak karakter itu dibuat ya kan? Sesuai dengan sifatnya. Oh, ini ya kan. Ya kan? Langsung Budi jadi karakter orangnya itu apa sok tahu. Oh ya sok tahu. Jadi ada yang sok tahu ya, no ya, sok tahu. Tapi dia akrab sama temennya. Akrab. Dia masuk akrab dan juga kalau ketemu teman dia langsung pengen apa? Traktir gitu kan. Ini yang apa namanya? Yang sifat-sifatnya, ya kan. Akhirnya orangnya itu penakut. Ini yang aneh. Ini yang jadi suatu apa namanya momen mungkin ini ya. Jadi yang penakut jadi selalu ditakut-takuti teman-temannya. Nah, ini penakut ya kan. Orangnya penakut ya kan. Jadi dan sedikit apa namanya dia itu tapi ya cekatan ya kan. Dia juga membantu juga ya teman-teman. Ada juga Ivan, orangnya pendiam. Oh ya kan. Apa namanya ya? Apa pendiam. Dia itu sukanya pendiam ya kan. Kalau ditanya ya apa namanya ngomong, tapi pendiam gitu kan. Ya, itu beberapa karakter yang perlu dijadikan sebagai acuan. Nah, misal nanti apa namanya karakter itu sudah kita buat ya kan mungkin ya. Karakter sudah siap buat, tidak sudah sah. Nah, kita casting dulu. Sesuai enggak layak enggak ini? Oke, gitu kan. Mungkin kapan-kapan bisa di-copy buku saya untuk casting ya. Itu tebal banget sekitar 36 lembar. Jadi ini harus kita bekali dasarnya. Nah, di sini sudah ada apa namanya pembahasan aja nanti bicara bagaimana ini apa saling apa namanya diskusi mungkin saling ngobrol ya kan. Lah dari ketiga ini masuk yang terakhir itu
ada yang pengen sok tahu. Wah, ini jadi saling ini. Nah, bagaimana nanti ini bisa munculkan suatu gambaran yang orang itu pengen penasaran. Penasaran di mana? Nah, inilah yang perlu dibahas dalam satu videografi. Ya kan, kayak gitu. Baik, cara gitu dari konsepnya. Terus polanya secara audio visual itu banyak sekali langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Karena apa? Audio itu sudah sekedar kita ngomong, tapi ada backsound-nya. Oke. Di backsound-nya apa saja? Jadi backsound itu nanti adalah memberikan suatu kelayakan dari suatu video. Contoh aja ya kan, baru nangis. Ya. Mungkin ada baru menangis ya kan mungkin ya. Dari situ dari konteks menceritakan sesuatu ya kan dia nangis ya kan. Nah, waktu nangis itu ada iringan lagu ya kan. Tadi lagunya ya jangan dibuat lagu rock tapi dibuat lagu yang nangis ya kan lagu. Kan tahu ya, yang pencinta lagu pencinta sinetron lah ya, sinetron. Itu pasti tahu ya, tanya emak-emaknya itu ya, tanya. Sinetronnya bagaimana ini nanti? Nah, itu lagu ini mengiringi nangis. Tapi tanpa lagu ya sebenarnya nggak masalah sih, tapi jadinya suatu video sudah biasa saja, nggak ada yang memberikan greget sendiri itu loh, ya. Nah, itu yang penting audio itu, ya. Kalau kita nonton di bioskop saja ya kan, itu full audio ya kan, yang stereo, ya kan, suaranya menggelegar ya kan. Apalagi yang horor itu kan, wah suaranya itu langsung pada takut karena itu aja sih. Nah ini kita harus menyiapkan antara audio visual, audio background ya, terus bagian cara menyinkronkan ini. Nah, itu yang penting. Karena kita tidak tatap muka, tidak praktek, repotnya kita mungkin harus latihan sendiri ya kan di rumah. Untuk pengambilan gambar sih tidak masalah ya. Mungkin yang punya kamera DSLR bisa untuk latihan seperti yang kemarin itu ya kan. Karena kita saya belum lihat hasilnya ya kan. Kemarin saya mau cross check sampai seberapa pengambilan gambar itu saya belum sempat ke sana ya. Ya mungkin yang kemarin sudah saya bilang harus mengambil saja long shot, medium long shot ya kan. Langsung close up, big close up. Nah ini penguasaan dasar. Low angle, high angle ya kan. Frog E atau gaya big E dari atas. Nah ini yang saya. Nah mungkin sekarang itu lebih para videografi menggunakan drone ya itu lebih cepat katanya gitu kan. Kalau dulu kan menggunakan helikopter, sekarang drone tinggal naik ke atas sudah kita rekam sudah selesai kan. Nah itu yang jadi ada beberapa manfaatnya. Oke, saya langsung aja ya karena waktu kita terbatas ya. Jadi itu lagunya. Ini beberapa pedoman yang kita siapkan untuk penulisannya ya. Jadi yang terakhir adalah waktu, tenaga pikiran ini paling penting. Terus biaya harus ada yang danai ya kan. Tidak mau ngomong tok harus ada dananya. Oh, dananya apa? Ya dananya mungkin ya sekedar untuk makan ya kan, capek untuk minum gitu kan. Itu yang perlu di situ ya. Jadi ini yang perlu ditawarkan adalah biaya biasanya. Biaya dari mana? Dari produser ya kan. Mau minta siapa pemainnya ada produser. Maka mereka ini mencari dana disupport dari kalau kita masuk yaitu dari sponsor. Kalau ada sponsor kita masuk sponsornya. Mungkin mau nyponsori enggak? Oh, mungkin itu. Mungkin dari ada yang bos pulsa ya kan, nyponsori ya kan. Ya, oke. Sponsori atau apa nyponsori ya? Ini sponsori biar kita bisa menyelesaikan dengan baik ya kita kasih dana ya, support dananya. Itu yang pentingnya di sana. Maka gimana nanti kita bisa menyelesaikan biar hasilnya baik, berarti kita harus siapkan yaitu berapa kaitannya rancangannya itu yang penting di situ. Oke, kita langsung saja. Setelah itu kita masukkan yaitu komponen naskah. Kemarin kita sudah bahas identifikasi program, sinopsis, treatment, skenario sama naskah. Ya, terakhir yang ini. Ini yang nanti beratnya dalam segi penulisannya. Nah, penulisan yang benar, kita harus ada namanya visual pengambilan gambar, ya kan? Itu yang penting. Nah, visual pengambilan gambar ini perlu kita perhatikan yaitu ada beberapa gerakan gambar, yaitu kurang lebihnya. Kalau kita sekedar mengambil gambar antara memotret sama mengambil gambar video, memang agak kesulitan sebenarnya adalah mengambil gambar video, ya kan? Karena apa? Karena gambar gerak harus stabil, nggak boleh redek tangannya ya kan. Baru pegang kamera moplok, wah jadi repot ya kan.
Ini yang penting gimana memegangnya. Oh. Jadi bagaimana biar nanti hasilnya nanti waktu kita megang kamera yang nyaman, yang enak, ini yang kita perhatikan gitu kan. Jadi itu nanti kalau kita sudah terbiasa sih nggak kalau sudah menggunakan di televisi itu sudah kameranya sudah HD, sudah modelnya sudah tapi ya sudah menggunakan istilahnya tripod ya. Jadi di situ sudah jadi kita sudah nggak zaman lagi kita membawa kamera yang gede itu ya. Nah, zaman dulu saya menggunakan ini yang besar itu, yang DV itu kan berat minta ampun itu ya. Sekitar ya tidak ada 1 kilo lah ya, tapi berat banget ya, pegang gitu kan. Di 800 MD yang modelnya kaset DV itu kan modelnya roll. Kita menggunakan roll sekarang kan sudah enak, semakin mengecil dan menggunakan tidak kaset lagi ya. Jadi dulu bukan DV, kaset itu kan. Itu sekitar harganya 35.000. Jadi tiap syuting ganti kaset 35.000 itu. Tapi ya memang atau habis itu kita render ya, baru bisa jadi gitu. Kalau sekarang tinggal menggunakan memory card sudah selesai ya. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau memory card mungkin kekurangannya itu pada resolusinya. Biasanya dia lebih pecah, lebih mengecil. Ya, kalau model kaset masih normal, tapi hasilnya bergiga-giga gitu kan lebihnya. Jadi yang harus kita perhatikan di situ. Ya, jadi lebih besar kalau kita buat. Tapi sekarang sih sudah agak ketinggalan ya kalau kayak itu. Oke. Ya, terus kalau kita bahas ini beberapa program-program yang harus kita ketahui. Ada kategori, sasaran, judul, langsung potensi, subpotensi, indikator, pokok materi, format, durasi, nulis, kajian materi, media, dan referensi. Jadi beberapa ini bagaimana agar kita suatu program itu ada sasaran, gitu kan. Contohnya, ini untuk informasi, ini untuk sekedar hiburan, ini sekedar layanan masyarakat, ini. Jadi beberapa ini harus kita perhatikan. Misalkan saya buat layanan masyarakat tentang penghijauan atau program KB mungkin. Apa yang perlu kita perhatikan di situ? Dan durasi kalau layanan masyarakat udah panjang-panjang, sekitar 30 detik sudah cukup, ya kan? Yang penting tersampaikan ini. Nah, kalau kita buat film pendek, karena kita nanti kan fokusnya membuat film komposisi, yaitu film dengan durasi 1 menit sampai 2 menit. Film komposisi itu yang. Tapi film komposisi sendiri itu film tanpa ada suara. Jadi hanya adegan saja. Nah, adegan ini ada adegan dari pengambilan, tapi sesuai dengan ceritanya gitu kan. Lebihnya itu ya. Nah, ini harapan saya share aja videonya. Jadi sangat kalau mau di copy yang enggak apa, yang mau ke sini yang dekat rumahnya, kopikan. Jadi bagaimana kita bisa membuat itu? Ya kita sesuaikan dengan beberapa. Ya pertama ada sasarannya siapa. Kalau kita sasarannya untuk anak-anak ya kan, berarti ya pada film-film bukan film ya, anak-anak ya benar cerita-cerita yang tentang anak-anak lah ya begitu. Jadi itu yang kita siapkan untuk programnya. Terus kalau kita ke situ lagi, kemarin kita bahas yang sinopsis, yaitu singkat pendek. Gimana? Sudah buat sinopsis belum? Pasti belum ya kan? Nah, nggak apa-apa. Tapi paling tidak nanti kita UTS sudah jadi, ya kan? UTS sudah punya bahannya, itu bahan yang kita buat untuk merancang suatu program program acara. Ya cerita lah, cerita pendek atau mungkin film komposisi. Tapi pertama kita akan menyelesaikan film komposisi. Tapi tidak harus syuting sih. Ini syutingnya tapi dalam konteks itu kita merancang dulu. Kalau sudah jadi, akhirnya kita silakan syuting sendiri ya kan. Adegannya siapa? Oh saya mau cari model sendiri. Punya adiknya jadikan model, tidak apa-apa. Silakan aja ya kan. Itu. Temanya apa? Oh temanya adalah tentang alamku. Oh ya kan. Kemarin kita di editing video sudah merekod, sudah mengambil gambar, ya kan. Tapi dalam konteks mengambil gambar sendiri kan sekedar ambil gambar ya, pokoknya tak ambil selesai. Dan ceritanya belum ada, belum masuk. Antara cut-nya, antara shoot angle-nya belum dapat gitu. Itu yang penting adalah pengambilan gambarnya kalau ini sekarang ya. Nah, pokoknya yang penting ada kita gimana merancangnya itu. Terus treatment. Nah, kemarin ada yang ngomong treatment gimana Pak? Oke, treatment sendiri itu sebenarnya ada langkah-langkah scene-nya atau cerita-ceritanya. Saja pagi, siang, malam, sore, ya kan. Ini semua ada ceritanya. Pagi ngapain? Sarapan pagi, ya kan. Langsung habis sarapan pagi tidur lagi. Gak mungkin tidur ya, masih santai aja di rumah.
apalagi sekarang di rumah saja, ya wis nggak ada aktivitas lain ya kan. Ya wis, jadi ini cerita ya harus sesuaikan, ya kan. Sampai siang ngapain siang kira-kira ya belajar, nggak mungkin belajar ya, itu ya lebih ya. Terus habis itu sampai sore mungkin habis itu ketemu santai sama keluarga, ya sama keluarga sambil ngobrol-ngobrol lah. Ini ada treatment, ya kan treatmentnya. Ya, semua itu ditulis di dalam naskah. Nah, treatment habis treatment selesai, kita punya suatu tadi adegan dari sifat-sifat dari karakter tadi. Tadi saya bahas ada karakternya ya, tadi ya. Ya, maka kalau kita sudah membuat karakter ini, coba bagaimana cara membuat karakter ini. Tadi kan saya bilang ya, ada beberapa karakter, itu mungkin ada yang karakter tadi sombong, tapi hati, ada yang karakter apa namanya tadi penakut ya kan, tapi juga terus ada juga karakternya itu sok tahu, nah, ada juga karakternya ini ada pendiam, ada karakternya ini adalah apa yang terakhir itu ini keras kepala. Oh ya, soal itu. Soal apa ya? Sombong ya, sama aja ya. Mungkin dari segi itu ini berkarakter. Ada juga karakter yang suka makan banyak. Biasanya itu yang gendut-gendut ini, ya kan? Misalnya itu tahu ya. Ini karakter yang dimasukkan di suatu treatment sendiri, gitu kan? Itu yang paling. Nah, setelah itu masuk, maka yang kita masuk di sini, kita harus punya suatu unsur ya, unsur-unsurnya. Terutama di sini, bagaimana unsur itu adalah punya bahan visual. Visual bahasa audio. Nah, bahasa visual itu ada sudut pengambilannya. Biasanya karakter latar belakang, terus dari sudut pengambilannya. Mungkin latar belakang kita pengambilannya, ya kan? Suasananya atau pemainnya, itu sama saja. Kita ada bahasa visualnya. Kalau aja, cut satu, pemain satu, kita ambil medium close up, shoot medium close up, ya kan. K2. Nah, jadi kalau yang si sutradara ngomong MCU harus si kameramen harus sudah tahu MCU apa ya. Jangan langsung gitu, tapi udah main. MCU medium close up gitu kan. LS long shot ya gitu. Jadi langsung main. Jadi seorang kameramen sama si sutradara harus sangat sinkron. Maka si kameramen sudah paham yang dibahas dari sutradara. Bukan mau ngambil gambar kok, tapi memahami. Langsung kita nyiapkan cut. Siap, di durasi sudah main. 1, 2, 3, action. Cek. Nah, itu durasi main. Nah, waktu bahasa visual masuk, kita buat durasi. Ya gitu maksudnya. Durasinya mungkin cut pertama kita ambil wajahnya, kita buat sekitar 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, cut, selesai. Wajahnya saja. Ya kan, langsung lagi orang mau ketemuan ya kan, sama berpapasan. Rolling action, track in kamera, jadi kamera agak jalan, ya gitu. Jadi kita buat sekitar 10 sampai 15 pengambilan, durasinya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sang sutradara itu sambil melihat durasi waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10 pas berjalan ke papasan. Nah, ini beberapa pengambilan. Jadi bukan sekedar kita ambil selesai enggak, tapi ada beberapa. Maka hasilnya memang cukup lama kalau memang ke sana hasilnya. Ya, maka beberapa film itu butuh waktu yang cukup panjang. Dia juga ada juga berbulan-bulan sampai bertahun-tahun untuk menyelesaikan film yang terbaik, gitu kan. Nah, habis itu nanti kita selesaikan sama audio. Nah, tadi kita bahas audionya. Audio ini ada juga model audio di dubbing. Mungkin di dubbing seorang artis yang bernama. Suaranya jelek. Gimana kamu? Suaranya suara yang Malampir ya, tahu nggak suara Malampir ya? Nah, suara Malampir gimana? Itu di dubbing. Orangnya sebenarnya di luar, ya kan? Pendubbing sendiri ada, ya kan? Mungkin kita penggantiin suara, ya. Ya, yang ini yang kesulitannya adalah bagian dubber ini adalah harus menyelesaikan suatu skenario yang cukup panjang, gitu di luar layar loh ya, gitu. Maka hasilnya bagus-bagus, gitu. Ya kan? Diulang-ulang lagi suaranya. Ada juga yang asli sih, tapi kebanyakan di dubbing gitu kan. Kalau film-film yang sudah box office ada dubbingan sudah diganti ya kan itu. Nah, okay. Kalau film-film sekedar sinetron ya enggak dubbingan lah ya sinetron itu benar enggak langsung ya. Kalau sudah mau di film-film layar lebar sudah dubbing bagus sudah saja.
baik itu lah. Terus ada beberapa sajian ini ada sajian format yang selalu disiapkan. Ini biasanya disiapkan para saudara untuk mengisi suatu video. Apa saja, ada ceramah, diskusi, wawancara, magazine, drama, dokumenter, drama, short film, sama naratif. Beberapa ini yang perlu diselesaikan biasanya ada format ceramah. Ceramah itu seperti waktu ini ya, seperti ceramah kolbu, ngaji bareng atau apalah itu ya. Itu ceramah ya kan, bisa dimasukkan ceramah. Diskusi bisa aja talk show, mungkin apa namanya itu ya adalah banyak ya, usah saya sebutkan aja ya, Pak. Itu jadi yang model gitu. Mungkin kita bisa membuat kayak gitu, ya kan, dengan versi kita sendiri, ya, gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita siapkan untuk penyajian. Ya. Terus apa namanya dokumen ini sendiri harus kita tentukan adanya penulisan naskah. Nah, semua sudah jadi, kita siapkan yang namanya shoot, scene, dan apa namanya rangkaian atau square. Jadi ketiga ini adalah bagian dari naskahnya. Kalau kita bahas yang namanya shoot, itu ada pengambilan. Jadi misal pengambilan kita nanti adalah dari awal sampai akhir, mungkin dari scene 1 itu banyak pengambilan. Pengambilan, contoh aja ya, orang mau duduk aja itu sudah banyak sekali pengambilan ya. Sekali aja orang baru kita cut ya kan, tempatnya cut, duduknya cut. Atau mungkin apa namanya orang baru makan ya kan, makan cut apa cut nasinya di cut, disut dulu ya kan. Kedua apa ngambil cendok ya kan. Kedua ketiga lah apa ngambil apa namanya piring piring tadi langsung apa. Nah inilah beberapa cut-cutnya ini yang perlu kita selesaikan untuk pengambilan ya shootnya. Scene juga ya, ini scene juga tadi scene itu biasanya tadi masih kaitan di treatmentnya. Di treatmentnya apa? Sini saling berkaitan ya. Nah, terakhir ada kalau intinya 1, 2 dan 3 itu sebenarnya sama sih ya. Nah, kalau ini adalah rangkaian scene-nya. Jadi satu scene ceritakan apa saja gitu kan. Misal ada dialog, dialognya apa? Mungkin, hai apa kabar ya kan? Kamu ngapain gitu. Terus nah ininya dialog ini sudah mewakili di dalam suatu scene-nya gitu. Ya ini beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Terus ada juga penulis pengaji materi apa namanya? Pengaji materi dan pengaji media. Nah, penulisan ini yang memang harus disiapkan adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan, ya kan? Bagaimana cara untuk menanggapi suatu naskah. Kalau kita bisa menghadirkan penulis, maka siapkan untuk mengkaji. Mengkaji itu intinya itu mencari tambahan, ya kan? Biasanya ada krunya. Ini tambah ini. Oh ini kita bubu ini biar senang para apa namanya ya penonton ya kan. Ada juga ya film durasinya itu pendek tapi menyenangkan. Terakhir itu kisahnya itu sangat romantis. Oh, misalnya suka Korea itu ya, romantis terakhir. Wah, ada juga yang terakhir endingnya itu nangis. Wah. Habis itu nangis, wah ya gitu. Ada yang panjang lebar tapi nggak ada ceritanya, maksudnya nggak masuk akal ya kan. Sampai orang itu jenuh, wah dan nggak masuk akal sama sekali. Gitu. Nah, ini beberapa cara mengaji bagaimana nyaman ditonton. Maka nggak usah panjang-panjang sebenarnya ya. Nah, maka kalau film pendek paling tidak ya standarnya 30 menit lah kalau film pendek ya. Nanti kalau kita sudah mulai ke sana kita nyusun film pendek. Film komposisi oke, film pendek sudah kejadian gitu kan. Harus kita siapkan. Itu yang perlu nanti ada pengajian untuk suatu film. Maka nanti kalau sudah membuat suatu film, kita harus siapkan dulu yaitu naskah. Ini yang penting. Maka nanti harus kita siapkan naskah dulu ya kan. Maka naskahnya itu adalah suatu nyawa dari suatu film, nyawa dari suatu video gitu. Walaupun durasinya pendek, nanti kan di rumah kan siapkan ya naskahnya karena nanti dibuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengambilan gambar ya kan. Naskahnya itu seperti yang kita bahas kemarin ya kan, dari 1 sampai 4. Ya, terakhir ini adalah skenario. Nah, dari itu sendiri kalau kita lihat ini beberapa apa nama bentuk-bentuk yang perlu diperhatikan ide. Karena kemarin kita sudah bahas idenya, silakan cari ide apa untuk menyelesaikannya. Kira-kira apa saja idenya yang nyaman dan enak. Nggak usah kemana-mana di lingkungannya saja. Lingkungan itu nggak usah keluar ya kan, kan nggak boleh keluar ya kan. Daerahnya aja. Kira apa di rumah gitu. Mungkin apa idenya adalah memasak memasak yang apa namanya praktis ya Mas. Tadi cara apa bumbunya ini langsung ini ya. Terus habis itu apa namanya saja kayak gini ya. Asal ada yang makan wah enak gitu misalnya. Ini suatu apa cerita juga.
menyajikan apa saja yang sajiannya, ya kan? Atau mungkin apa tadi sudah bahas ya, tapi kan kita sekedar untuk memberikan suatu pesan ya, kan yang kreatif ya. Mungkin dari segi itu mungkin ada yang punya di sawah atau di ladang ya, kita buat cerita keindahan di sawah persawahan gitu. Bisa kita ambil suatu cerita itu. Terus bagaimana sampai kita penyajiannya ini ada aspek ya, ada aspek-aspek. Nah, sampai nanti kita ada sasarannya. Jadi itu. Jadi lebihnya itu untuk yang harus diselesaikan. Jadi paling tidak bagaimana untuk menyelesaikan agar daya tarik seorang penonton itu senang gitu kan ya. Baik. Terus ini contohnya, ini yang terakhir, ini ada terakhir satu lagi terakhir tentang format dari skenario, ya kan? Ini saya contohkan, dari scene 1 dan 2 sampai ratusan biasanya scene itu ya. Nah, sini sesuaikan dengan durasinya biasanya itu. Misal sana apa? Nanti ada durasi, ada jumlah durasi ya, apa itu. Karena di sini bagaimana cara bisa menampilkan naskah yang baik? Pertama ada yang namanya visual. Scene 1 visualnya apa? Orang berdiri. Oh, itu dia. Berdiri kita ambil, shootnya apa? Medium long shot, angle-nya apa? Angle-nya ada long shot, itu. Kita sesuaikan. Oh, kita sesuaikan. Oke. Oh iya, kurang 5 menit lagi ya. Wah, oh, udah kurang 5 menit ya. Oke, bentar. Ya, jadi kita harus sesuaikan dengan durasinya, gitu kan. Mungkin durasinya 10 detik. Ya, jadi ada audionya musik background ya. Kita ambil orang berdiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cut, selesai. Berdiri aja ya kan. Nah, sampai itu bertemu teman. Hei, apa kabar? Kita ambil sampai 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, langsung 20. Ketemuan, perjabatan, ngomong, dan dialog. Selesai. Ini adalah format contoh untuk apa namanya penulisan bagaimana nanti penulisan biar sesuai, maka adanya skenario. Baik, ini beberapa dari penulisan dari skenario kurang lebihnya. Oke, kurang lebihnya itu dulu ya karena waktu sudah terbatas. Untuk penulisannya mungkin silahkan kemarin harus diselesaikan dulu ide ya kan, outline, sinopsis, action treatment sama skenario. Ini terakhir. Nah, ini adalah langkah untuk buat jadi sutradara. Maka kalau ini sudah jadi, nanti saya pengen lihat sampai seberapa hasilnya. Terus ya, biasa ditulis di dalam MS Word ya kan. Nah, ini ceritanya nanti silahkan bebas karena kita nanti akan membuat yaitu durasi 1 menit ya kan. Kira-kira apa komposisinya? Cari cerita yang menarik. Tidak usah jauh-jauh dari lain saja. Modelnya silahkan cari teman, saudara, adik, siapa aja boleh. Yang penting jangan ya hewan peliharaan ya, nggak bisa kalau hewannya untuk jadikan model ya kan. Nah, ya nanti kan aneh ya kan. Ya, jadi itu lebihnya ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di dalam kuliah online hari ini. Terima kasih. Nanti seperti biasanya harus disiapkan untuk presensi. Gitu ya lebihnya ya. Oke, itu dulu. Terima kasih untuk semuanya telah hadir di sini. Semoga kita diberi kesehatan ya untuk semuanya ya dan di rumah. Baik, oke, mungkin itu dulu hari ini. Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.